untuk terjun ke politik latihannya DPRT dulu gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo sobat Semari, ini Putri. Kali ini kita kembali di Bedah Buku bersama saya Afifa dan teman-teman semua. Saya Arjuna dari Tim Marketing Konsul Indonesia. Saya Dwi dari Accounting. Saya Dikri dari Divisi Marketing dan Strategi. Oke, di Bedah Buku kali ini kita akan membahas satu buku, Art of Leadership. Memimpin itu ada seninya. Nah, di sini ada satu bab yang menarik hati nih. Tugas pemimpin. Sebelum itu ada, menurut kalian pemimpin itu seperti apa sih? Mungkin aku dulu ya. Oke. Kalau dari saya pribadi, pemimpin itu adalah seorang yang dianut. Jadi di sebuah organisasi pasti ada pemimpin, pasti ada anggota gitu kan. Nah, pemimpin itu yang mengontrol anggotanya tadi. Jadi intinya pemimpin itu yang diteladankan lah sama si anggotanya. Gitu sih kalau menurut aku simpelnya. Oke. Aku ya ketua ya, bisa dikatakan ketua dari organisasi, bisa mengorganisasi kelompok-kelompok itu. Kalau pemimpin itu, kalau menurutku sih bisa mengkondisikan seseorang teman atau pegawai untuk patuh atau sebagai contoh teladan sih. Oke. Pakai panutan. Jadi kalau bisa diambil dari kesimpulan dari teman-teman itu ada nih suatu kelompok, kemudian ada satu orang yang memiliki peran sebagai ketua yang bisa mengontrol semuanya gitu ya. Jadi bisa memberikan entah itu instruksi atau perintah. Intinya dia yang dipercaya oleh anggota-anggota dari suatu kelompok tersebut untuk ayo nih kita bareng-bareng satu tujuan, pimpin kita gitu kan. Oke, nah di sini kita akan membahas bab 4 tentang tugas pemimpin. Nah, menarik nih, di buku ini dibahas tentang apa saja sih tugasnya pemimpin. Nah, kemudian yang untuk part 1 ini ada fungsi kepemimpinan. Itu lebih ke pengertiannya sih. Pengertian fungsi kepemimpinan itu seperti apa? Gimana nih? Kalian pasti udah baca kan? Gimana nih menurut kalian? Ini sih dari yang saya baca kemarin itu namanya saja fungsi kepemimpinannya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau fungsi kepemimpinan adalah untuk membawa suatu organisasi itu melangkah lebih maju ke depan. Gitu. Apalagi dalam sebuah perusahaan yang bisnis lah ya, pasti mau kan bisnisnya maju ke depan. Nah itu pasti ada sistem-sistem kepemimpinan di situ. Nggak mungkin dong semua anggota menjadi pemimpin, nggak bisa. Pasti ada salah satu yang jadi pemimpin untuk menjadi sebuah teladan di situ buat membawa perusahaan itu maju. Itu sih fungsi kepemimpinan yang saya ambil dari sini. Bukan dari bisnis aja ya Kak, kalau jadi itu organisasi kan. Misalnya karena taruna kah, apa itu kan mempunyai tujuan biar sukses acara itu. Bisnis aja. Oke, di sini ini ada beberapa fungsi kepemimpinan yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mensyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Kalau bisa ditarik kesimpulan itu, seorang pemimpin harus berusaha menjadi bagian di dalam kelompok tersebut, gitu Pak sih. Iya, right. Jadi dia harus bisa menyesuaikan sifat dari satu kelompok. Maksudnya kan dia Sifatnya beda-beda ya. Nah, tiap anggota aja pasti memiliki beda-beda, dan suatu pemimpin itu juga harus bisa mengayomi atau memberikan ya seperti itu. Nah, di sini berikut ada penjelasan tentang 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama itu ada nih, Fungsi instruktif. nah bagaimana tuh bisa dideskripsikan? Kalau menurutku sih fungsi instruktif itu kayak nakoda. Kalau kan misal kalau ada satu kapal mau ke tujuan atau ke pulau tujuan intinya kan pasti ada satu pemimpin harus Jadi tahu arahnya. Kalau ada 2 nakoda itu yang sulit ya. Paling nggak adanya asisten nakoda untuk membantu gitu aja. Untuk membantu sih. Jadi ibaratnya kayak nakoda ini memberikan instruksi gitu ya. Apa, oke.
yang mengarahkan juga ya dia. Baca situasi kondisi alam di sekitar. Ya, betul. Jadi intinya fungsi instruktif ini lebih ke Memberi arah. memberi arah dan memberikan perintah ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi Mas Arjun? Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Jadi deskripsinya adalah pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikator dua arah. Jadi kenapa harus ada fungsi konsultatif? Karena dengan banyaknya anggota, jadi kalau diibaratkan sebagai kapal tadi, berarti kan ada yang bagian mesin, ada yang bagian arah kompas, ada yang bagian masak atau yang lain-lain. Nah, itu pasti butuh konsultasi. Mesin ada kerusakan nih, nahkoda harus gimana? Nah, si nahkoda tadi harus memberikan solusi ke peranan-peranan masing-masing tadi. Jadi kayak gitu. Fungsinya adalah memberikan solusi atas apa yang dikeluhkan sama anggotanya. Jadi biar dua arah gitu. Untuk menengahi lah intinya. Itu sih kalau dari aku. Yang ketiga ada fungsi partisipatif. Nah ini aku kayak ibaratkan kayak misalnya pemimpin itu tidak boleh menyendiri ya, misalnya kayak dalam apa ya, kayak misalnya ada makan bareng nih sama anak buah atau gimana gitu ya. Nah itu jangan menyendiri, lebih baik membangun lah kayak tadi ya, meskipun kita sifatnya beda-beda tapi harus mengayomi juga gitu. Jadi harus punya sifat yang bisa berbaur gitu ya, berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Dan oke, yang berikutnya adalah fungsi delegasi. Nah, fungsi ini adalah pemimpin harus memberikan wewenang dan dia itu bisa membuat keputusan kepada pengikutnya. Jadi dia tidak mudah untuk terpengaruh gitu oleh anggotanya. Jadi dia punya wewenang untuk mengendalikan atau mengontrol supaya anggotanya ini tetap berada di satu tujuan mereka gitu ya, jadi nggak menyimpang dari tujuan awal suatu kelompok tersebut demi kemajuan dan perkembangan dari kelompok tersebut gitu. Kemudian ada lagi nih fungsi kontrol. Ini merupakan fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Berarti hampir sama kayak yang tadi, seorang pemimpin itu harus bisa mengkoordinasi gitu ya. Ini lebih general sih fungsi kontrol. Jadi yang pertama tadi tentang apa? Tentang fungsi instruktif. Instruktif harus memberikan arahan kan, arahan itu juga harus terkontrol. Dan yang kedua yaitu fungsi konsultatif, memberikan solusi pun juga harus terkontrol sesuai dengan apa keluhannya. Terus yang ketiga partisipatif, ini juga harus terkontrol, nggak harus langsung kemanapun harus partisipasi. Ada beberapa hal yang nggak harus ikut campur dan lain-lain. Terus delegasi pun juga seperti itu. Jadi intinya fungsi kontrol ini malah yang lebih general gitu dan harus dimiliki seorang kepemimpinan gitu. Itu tadi Ini baru satu bab aja ya dari fungsi kepemimpinan, dan di sini masih banyak lagi subbab yang lain. benar banget. Dan sangat berfungsi sih bagi teman-teman yang pengen jadi pemimpin, jadi seorang leader bagi suatu kelompok gitu. Bahkan yang paling kecil di RT pasti ada ketua RT gitu kan. Nah, bisa sih masuk ke situ. Untuk terjun ke politik latihannya di RT dulu gitu. Kalian bisa baca buku ini dari Salsabila. Bisa kalian dapatkan di buku terdekat. Jadi ada Art of Leadership. Memimpin itu ada seninya, jadi nggak salah-salah ya intinya ya. Memimpin itu suatu seni. Wow, menarik. Oke, apa nih yang mau kalian simpulkan dari buku kali ini? Oke, mungkin ya kalau mau jadi pemimpin jangan asal-asalan. Kalau misalnya ada memberikan perintah jangan terlalu memaksa lah ya, harus memaksa tapi kan harus kasih instruksi yang benar juga, jangan langsung memberikan perintah tapi tidak memberikan instruksi, itu membuat anggotanya bingung gitu ya. Mungkin aku bisa menyimpulkan dari satu kalimat tadi ya, yaitu pemimpin itu berasal dari dalam tapi nggak berasal dari luar gitu. Sama seperti filosofi cangkang telur ya, jadi kalau ada tekanan dari luar terus cangkang itu pecah dari luar, berarti kehidupan di dalamnya akan mati. Tapi berbeda ketika pecahnya itu dari dalam, maka kehidupan akan muncul. Sama seperti kepemimpinan, yaitu kalau ada
gangguan dari luar terus berhasil masuk, ya udah organisasi akan bubar, gitu. Akan tergoncang ganjing gitu loh. Jadi fungsi pentingnya mengontrol sebuah organisasi dan memiliki fungsi kepemimpinan ya itu tadi, untuk mengontrol supaya yang keluar itu kehidupan dari dalam organisasi bukan dari luar organisasi. Gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, intinya adalah seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi semua anggotanya. Mungkin bukan mengayomi yang seperti apa, tapi lebih ke memahami anggotanya masing-masing. Jadi dia di situ nggak bergerak sendiri gitu tanpa bantuan anggota-anggotanya dalam mencapai tujuan. Jadi dia kalau bisa dia harus intinya menghormatilah juga anggotanya. Dia nggak semena-mena atau punya egonya sendiri untuk membawa kelompok tersebut ke arah tujuannya. Jadi dia juga harus mendengarkan anggota-anggotanya gitu. Kalau dari saya sih bisa memberikan perintah yang jelas dan bisa mengayomi beberapa anggota dan orang di sekitar, dan yang penting itu bisa memahami karakter setiap anggota. Paling penting. Penting tuh, itu yang penting. Paling penting. Ya. Oke. Sekian bedah buku dari kami berempat dari buku ini, Art of Leadership, mungkin itu ada seninya. Ketemu lagi di video berikutnya dan See you next time.